Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bersama saya Salsabila Ignis Arfani Putri yang pada kesempatan ini akan menunjukkan kepada teman-teman semua media pembelajaran yang telah saya buat. Saya membuat beberapa media pembelajaran, namun yang akan saya tunjukkan pada kesempatan kali ini adalah media pembelajaran digital menggunakan kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka, dengan materi yaitu menciptakan puisi mengungkapkan isi hati, dengan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu mengenal puisi, menemukan dan memahami perbedaan antara puisi diafan dan prismatis, menemukan pesan di dalam puisi, mengidentifikasi dan memahami majas metafora, simile, dan repetisi dalam sebuah puisi, kemudian mengenal langkah-langkah menulis puisi, dan menciptakan sebuah puisi, serta mendeklamasikan sebuah puisi dengan intonasi yang menarik. Namun dengan banyaknya tujuan pembelajaran yang telah saya sebutkan tadi, saya membaginya dalam 3 kali pertemuan. Di setiap pertemuan yang pertama, saya membagikan materi kepada peserta didik dengan sebuah diskusi singkat. Kemudian pertemuan kedua, saya meminta peserta didik untuk menciptakan sebuah puisi. Kemudian pada pertemuan ketiga, saya meminta peserta didik untuk mendeklamasikan atau membacakan puisi yang telah mereka buat sebelumnya di depan kelas. Kemudian untuk peserta didik yang lain, mereka akan memberi tanggapan kepada peserta didik yang tampil di depan kelas untuk mendeklamasikan puisinya. Dan untuk elemen pada pembelajaran ini yaitu elemen menulis serta membaca. Kemudian untuk fasenya yaitu fase D, kelas 8 sekolah menengah pertama pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Untuk itu, simak terus videonya, bagaimana cara penggunaannya dan juga cara pembuatannya. Simak videonya ya. Baik teman-teman, ini saya menggunakan beberapa website untuk media pembelajaran digital saya. Untuk yang pertama, ada materi puisi. Saya menggunakan OneDrive untuk menyimpan materi yang telah saya buat. Kemudian saya menggunakan ClassPoint. Untuk lebih rincinya nanti bisa kita lihat di PowerPoint yang saya buat. Kemudian ada pengumpulan tugas. Ini saya juga menggunakan OneDrive sama seperti PPT yang sebelumnya untuk menyimpan materi. Kemudian ada refleksi materi. Jadi setelah peserta didik mempelajari semuanya, mereka akan mengisi refleksi dengan menggunakan Google Form seperti ini. Kita beralih ke materinya. Untuk pertemuan pertama adalah penyampaian materi dan juga diskusi singkat. Di sini ada judul menciptakan puisi mengungkapkan isi hati. Kemudian ini adalah pokok pembahasan. Nah, kemudian ada 2 pertanyaan pemantik sebelum menyampaikan materi. Yang pertama, puisi apa yang pernah kalian baca? Jadi saya menggunakan ClassPoint. ClassPoint ini nanti peserta didik bisa menjawab pertanyaan yang telah ada di PPT. Jadi kita coba. Ini ada timernya ya teman-teman. Jadi nanti setelah 3 menit maka akan terkunci otomatis. Kita coba ya, di sini ada kode kelasnya. Ini nanti siswa bisa join kelasnya dengan menggunakan kode yang ada di pojok kanan atas ini. Misalkan Hujan Bulan Juni, karya Sapardi. Kita kirim. Dan nanti muncul di sini Hujan Bulan Juni, karya Sapardi. Ini untuk melihat status pesertanya. Siapa yang sudah menjawab dan siapa yang belum menjawab nanti akan terlihat di status peserta. Kemudian kita coba tutup jawaban. Ketika tutup jawaban ini, peserta didik sudah tidak bisa menjawab lagi pertanyaannya, dan kita beri bintang untuk semua yang sudah menjawab. Nah, bintang ini nanti merupakan skor ya teman-teman. Kemudian jawaban-jawaban peserta didik tadi bisa saja kita masukkan ke slide. Nah, nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Ini nanti ada nama peserta didik, kemudian ini ada puisinya. Bagaimana respon peserta didik. Dan sama halnya dengan yang sebelumnya, namun ini menggunakan word cloud. Ini sama dengan Mentimeter. Kita coba jawab, kirim jawabannya, dan nanti muncul di sini. Kemudian kita tulis lagi Taufik Ismail. Tampilannya sama seperti Mentimeter ya teman-teman. Nah, ini ada status pesertanya juga. Kemudian kita coba tutup jawaban. Nah, setelah ini, ini kita bisa lihat siapa yang mengisi ini. Kemudian kita bisa beri bintang. Ini juga bisa dimasukkan ke slide sama seperti yang sebelumnya ya teman-teman, sama seperti ini. Kemudian ini materi mengenal puisi, dan ini saya memberikan waktu membaca. Di sini peserta didik saya minta untuk membaca, jadi saya memberikan waktu. Terdapat 2 puisi, saya beri waktu 5 menit untuk 2 puisi ini untuk peserta didik baca. Kemudian yang kedua ada materi puisi diafan dan prismatis.
membandingkan kedua puisi yang sebelumnya. Kemudian materi yang ketiga, pesan dalam puisi. Dan di sini ada lagi diskusi kita dengan peserta didik. Sama dengan yang sebelumnya, short answer. Pesan apa yang bisa kalian ambil dari puisi tersebut, nanti peserta didik menjawabnya, sama seperti yang sebelumnya. Kemudian yang keempat ada majas, pengertian singkat, kemudian contoh majas. Nah, kemudian ini ada diskusi lagi, diskusi berupa tes ya teman-teman. Dirimu laksana bulan yang menyinari kegelapan. Kalimat tersebut mengandung majas. Nah, ini merupakan pilihan ganda. Multiple choice ini dalam kelas point ini merupakan pilihan ganda. Coba kita klik. Dalam waktu 5 menit nanti akan otomatis terkunci teman-teman. Coba kita menjawab dengan jawaban B. Nah, di sini nanti kelihatan ya teman-teman, siapa yang menjawab B berapa persen, kemudian nanti misalkan ada yang menjawab C berapa persen. Nah, karena ini yang jawaban yang benar adalah B, maka yang mendapat bintang adalah yang menjawab B. Contohkan di sini. Ini kita tutup jawaban. Sama seperti yang sebelumnya, bisa dimasukkan ke slide ya teman-teman, jawaban dari peserta didik. Baik, berikutnya, materi berikutnya yaitu menciptakan puisi. Berikut ada langkah-langkah membuat puisi yang nantinya akan jadi tugas untuk peserta didik. Kemudian mendeklamasikan puisi. Dan disinilah tugas untuk peserta didik. Pada pertemuan pertama mereka sudah melewati materi yang disampaikan. Kemudian untuk pertemuan kedua mereka membuat puisi. Dan yang pertemuan terakhir adalah pertemuan yang ketiga, itu mereka mendeklamasikan puisi. Untuk pengumpulan ada di link di sini, nanti bisa diklik ya teman-teman. Ini nanti mengarah ke OneDrive yang tadi sudah saya perlihatkan. Kemudian di sini ada Scan Me. Ini nanti peserta didik bisa scan Linktree, itu yang berisi website yang saya gunakan untuk media pembelajaran yang telah saya buat. Nah, itu dia tadi teman-teman, media pembelajaran yang telah saya buat. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak videonya dari awal hingga akhir. Kemudian saya ingin mengucapkan mohon maaf juga jika ada kekurangan dalam media pembelajaran saya. Teman-teman bisa memberikan tanggapan, respon, dan komentar kalian di kolom komentar. Kita bertemu di media pembelajaran berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bye-bye.